Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang KDRT psikis. Apakah Anda semua tahu apa itu KDRT psikis? Ini adalah bentuk perundungan atau penindasan kejam yang dilakukan oleh orang dewasa. Pelakunya, yang seharusnya menjadi pasangan untuk membangun rumah tangga bersama, justru berusaha mendominasi pasangannya demi kepuasan pribadi. Yang paling membuat geram adalah ketika korban, akibat ulah pelaku, justru menjadi yakin bahwa dirinya lah yang salah. Mereka terus menyalahkan dan menekan diri sendiri hingga terpojok. Oleh karena itu, kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Mohon simak hingga akhir, ya. Apa itu kekerasan psikis? Kekerasan psikis, atau sering disebut kekerasan verbal dan emosional, adalah tindakan pelecehan yang bertentangan dengan moral dan etika. Secara spesifik, tindakan ini meliputi menghina, melontarkan kata-kata kasar, musik, menatap dengan sinis, mengabaikan, menyindir, atau melakukan hal-hal yang mengganggu. Tujuannya adalah untuk merendahkan martabat pasangan dan membuatnya merasa lebih rendah dari pelaku. Ini semua adalah akumulasi dari hal-hal kecil. Saat ini, istilah KDRT kekerasan dalam rumah tangga sudah umum, tetapi sebelum istilah ini dikenal luas, sangat sulit bagi korban untuk mendapatkan pemahaman. Ketika seorang korban mengadu kepada pihak ketiga bahwa ia sering disindir atau dimaki, ia mungkin hanya akan mendapat jawaban seperti, "Ah, cuma begitu saja, kamu terlalu berlebihan. Sabar saja." Atau tidak mungkin dia berkata seperti itu, "Kamu pasti salah paham." Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain menelan kepahitan itu seorang diri. Diakuinya kekerasan psikis ini secara umum, hingga secara hukum musik memungkinkan korban menuntut ganti rugi saat perceraian, adalah buah dari perjuangan tak kenal lelah para perempuan penyintas KDRT yang telah menyuarakan pengalaman mereka di internet selama lebih dari 20 tahun. Saya pernah membaca forum-forum berisi kisah nyata mereka, dan isinya sungguh memilukan. Para penyintas itu adalah perempuan-perempuan yang sangat cerdas dan kuat. Saya sungguh marah. Apa menyenangkannya menindas perempuan-perempuan hebat seperti mereka dengan cara sekejam itu? Karena itu, saya ingin Anda ingat bahwa kekerasan psikis bukanlah fenomena baru. Ini adalah masalah yang sudah ada sejak lama, yang akhirnya mulai dipahami oleh masyarakat luas. Contoh nyata kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kekerasan psikis berciri khas menyerang mental korban melalui kata-kata dan sikap yang sulit dibuktikan, bukan dengan kekerasan fisik. Dalam konteks keluarga, ini bisa terjadi antara menantu perempuan dan mertua, tetapi yang paling sering terjadi adalah antara suami dan istri. Karena mereka hanya berdua di dalam ruang tertutup, pelecehan kejam ini bisa terus berlanjut tanpa henti sampai salah satu pihak tidak tahan lagi. Pada umumnya, suamilah yang menjadi pelaku kekerasan psikis terhadap istri. Untuk menunjukkan dominasinya, ia akan melontarkan kata-kata yang merendahkan martabat istrinya, seperti dasar tidak berguna, wanita bodoh, atau masakanmu tidak enak. Pria seperti ini berpikir bahwa sudah sewajarnya rumah selalu bersih, pakaian sudah disetrika rapi di lemari, dan makan malam dengan menu sehat buatan tangan tersaji setiap hari. Mereka menganggap semua itu sebagai hal yang biasa. Karena itu, mereka sama sekali tidak memikirkan jerih payah sang istri dan hanya mementingkan diri sendiri dengan berkata, "Kamu pikir bisa hidup enak begini berkat siapa? Atau tanpa penghasilanku sebagai tulang punggung keluarga, kalian semua tidak akan bisa hidup." Mereka memandang rendah istri seolah-olah hanya seorang pembantu rumah tangga. Padahal, mereka sendiri sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Bahkan membuang sampah saja tidak bisa. Mereka akan langsung kelabakan jika istrinya pergi. Tapi mengapa mereka bisa begitu sombong dan melontarkan kata-kata kasar? Secara psikologis, ini terjadi karena suami pelaku kekerasan psikis sebenarnya bergantung secara mental pada korbannya. Pria tipe ini melampiaskan frustrasinya di kantor dengan melontarkan kata-kata kasar kepada istrinya sebagai cara untuk meredakan stres. Itulah mengapa ia sangat membutuhkan dan bergantung pada korbannya.
Ciri-ciri suami pelaku kekerasan psikis. Mendengar ini, mungkin ada yang berkata, mengapa tidak menyadarinya sebelum menikah? Atau korban juga salah karena memilih pria seperti itu? Kenyataannya, hampir semua istri yang menjadi korban mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menyadarinya sebelum menikah. Bahkan jika ada yang merasakan kejanggalan kecil, mereka cenderung mengabaikannya dengan berpikir, mungkin ada yang salah dengan diriku juga. Waktunya berbeda bagi setiap orang, tetapi biasanya sifat asli pelaku mulai muncul setelah mereka merasa sang istri tidak bisa lagi kabur. Misalnya setelah ijab kabul, resepsi pernikahan, bulan madu, atau setelah kehamilan dan melahirkan. Meminta seseorang untuk bisa melihat hal ini dari awal adalah hal yang mustahil. Tentu saja sang istri tidak bersalah sedikit pun. Berikut adalah ciri-ciri utama suami pelaku kekerasan psikis. 1. Punya dua muka. Pelaku seringkali memiliki citra yang baik di luar. Mereka dikenal sebagai orang yang kompeten dalam pekerjaan. Mereka dengan cerdiknya memilih dan menjerat wanita berhati lembut yang terlihat mudah untuk didominasi. Setelah menikah, sikap mereka berubah drastis hanya saat berduaan dengan istri. Mereka adalah orang yang munafik. Para istri seringkali berpikir, dulu dia sangat baik, kenapa sekarang jadi pemarah? Pasti ada yang salah denganku. Mereka pun berusaha keras melayani suami dengan harapan bisa mengembalikan sosoknya yang dulu. Namun, inilah saat mereka sudah masuk ke dalam perangkapnya. Istri akan berada di bawah kendalinya, selalu was-was melihat raut wajah suami, dan hidupnya dikendalikan sepenuhnya. Parahnya lagi, karena citra suami di luar sangat baik, ketika istri mengadu kepada orang terdekat, ceritanya seringkali tidak dipercaya, yang membuatnya semakin terpojok. Tuh, egosentris. Bagi pelaku, dunia berputar di sekelilingnya. Ia selalu merasa dirinya yang paling benar dan paling hebat. Karena itu, bahkan jika ia berbuat salah, ia tidak akan pernah mau mengakuinya. Baginya, meminta maaf adalah tanda kekalahan, sehingga ia akan selalu menyalahkan orang lain. Jika ia bangun kesiangan dan terlambat ke kantor, ia akan marah besar pada istrinya sambil berkata, "Ini salahmu tidak membangunkanku." Karena merasa paling hebat, ia juga akan merendahkan istrinya, menghina latar belakang pendidikannya atau pekerjaannya. Para istri yang berhati lembut seringkali mempercayai kata-kata itu dan mulai berpikir bahwa diri mereka tidak berharga. 3. Cemburu dan posesif yang tidak wajar. Pelaku tidak akan tenang jika perhatian istrinya tidak tertuju padanya. Ia selalu cemas jika istrinya, yang berada dalam kendalinya, akan diambil orang lain. Karena itu, ia akan sangat marah hanya karena istrinya ingin keluar rumah. Kebebasan yang direnggut ini membuat sang istri semakin tertekan secara mental. Lebih jauh lagi, untuk membatasi ruang gerak istrinya, ia akan menyuruhnya berhenti bekerja, mengambil alih tabungan yang dimiliki istri sebelum menikah, dan menguasai semua keuangan keluarga sambil hanya memberikan uang belanja seminimal mungkin. Ini adalah bentuk KDRT ekonomi. Ia juga akan memutus hubungan istri dengan keluarga dan teman-temannya untuk membuatnya terisolasi. Dalam kasus ekstrem, ada yang sampai membuang semua pakaian istrinya kecuali daster, agar ia tidak bisa keluar rumah. Saya pernah membaca sebuah kisah di internet. Seorang suami mengambil semua pakaian, sepatu, dan ponsel istrinya, lalu memutuskan sambungan telepon rumah. Setiap pagi saat berangkat kerja, ia mengunci pintu apartemen dari luar, menyekap istrinya di dalam. Akhirnya, dengan tekad nekat, sang istri memanjat balkon apartemennya ke unit sebelah untuk meminta pertolongan. Ia berlari ke pos polisi tanpa busana yang layak, lalu menelepon ibunya untuk meminta bantuan hingga akhirnya bisa bercerai. Anda tahu kenapa suaminya melakukan itu? Ternyata, sang suami punya selingkuhan dan keluarga lain. Ia menyekap istrinya karena curiga istrinya akan berselingkuh seperti dirinya. Siapapun bisa melihat bahwa ini bukanlah perbuatan orang yang waras. 4. Tidak punya empati. Pelaku dengan mudahnya melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Ada dua kemungkinan. Ia sengaja melakukannya,
Atau ia memang tidak bisa memahami perasaan orang lain. Ketika istrinya sakit, bukannya khawatir atau merawat, ia malah akan marah dan berkata, "Itu karena kamu tidak becus menjaga kesehatan. Jangan manja. Cuma demam sedikit jangan tiduran terus. Urus rumah. Jangan ke rumah sakit. Buang-buang uang saja." Ia akan terus memaksa istrinya bekerja dengan kata-kata kasar. Lucunya, pria seperti ini, jika dirinya yang demam sekitar 37 derajat saja, akan langsung terbaring lemah dan merasa berhak untuk dirawat sepenuhnya. 5. Pembohong. Pelaku tidak segan berbohong untuk membenarkan dirinya atau membuat pasangannya bingung. Ucapannya tidak konsisten. Ia bisa dengan santai mengatakan hal yang berlawanan dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Jika terpojok, ia pandai mengalihkan pembicaraan. Ketika istri mencoba mengajaknya berdiskusi, rasanya seperti berbicara dengan alien, sama sekali tidak nyambung. Contohnya, jika istri berkata, "Dulu kamu bilang begini, kan?" Ia akan menyangkal keras, "Aku tidak pernah bilang begitu," sampai marah-marah. Akibatnya, sang istri menjadi ragu pada ingatannya sendiri dan kehilangan kepercayaan diri. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang tahu, tapi ini benar-benar bisa merusak kewarasan dan kemampuan berpikir. Jati diri pelaku kekerasan psikis. Setelah mendengar penjelasan saya sejauh ini, jika Anda berpikir ini tidak normal, Anda benar. Meskipun tidak semua, banyak pelaku kekerasan psikis yang jika diperiksa oleh psikiater akan mendapatkan diagnosis gangguan kejiwaan. Umumnya terkait dengan egoisme, rasa superioritas, dan kurangnya empati. Mereka memiliki hasrat yang kuat untuk mendominasi dan mengontrol orang lain. Selain itu, ada juga kasus di mana seseorang menjadi pelaku tanpa sadar karena memang terlahir dengan keterbatasan dalam hal empati dan kemampuan komunikasi. Ciri-ciri korban kekerasan psikis. Sejauh ini kita telah membahas tentang pelaku. Lalu, apa ciri-ciri korban kekerasan psikis? Mereka cenderung orang yang serius dan tulus, patuh pada perintah, suka menolong, rela berkorban demi orang lain, memiliki empati yang tinggi, sabar, tidak bisa menolak permintaan, dan tidak percaya diri. Singkatnya, mereka adalah gambaran orang yang baik hati, lembut, dan kalem. Karena mereka begitu tulus mengabdi pada pelaku, seringkali mereka tidak menyadari bahwa diri mereka adalah korban. Jika Anda yang menonton video ini merasa memiliki ciri-ciri tersebut, ada banyak daftar periksa di internet. Silakan coba untuk memastikannya. Balas dendam terbaik untuk suami pelaku kekerasan psikis. Jika Anda menyadari bahwa Anda adalah korban, mungkin semua kebingungan yang Anda rasakan selama ini akan terjawab, dan Anda akan merasa lega. Mungkin juga akan timbul keinginan yang kuat dari lubuk hati untuk membalas dendam. Namun, tunggu dulu. Melawan balik suami pelaku kekerasan psikis bukan berarti membalas dengan teriakan atau kekerasan fisik. Balas dendam yang sesungguhnya adalah ketika Anda mengambil kembali kendali atas batin Anda, bertekad untuk tidak lagi bisa dipermainkan, dan menjadi perempuan yang tidak bisa ia dominasi. Berikut adalah 4 cara balas dendam yang efektif. Mandiri. Secara finansial. Pelaku biasanya akan menyuruh istrinya menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, memintanya berhenti bekerja untuk memutus sumber penghasilannya. Dengan begitu, ia memutus koneksi istri dengan dunia luar dan membuatnya bergantung secara finansial maupun sosial. Karena KDRT ekonomi, istri tidak punya uang pribadi dan tidak diizinkan bekerja paruh waktu, sehingga ia terjebak dalam situasi di mana ia ingin pergi tapi tidak bisa. Namun, saat ini ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan dari rumah menggunakan laptop atau ponsel, seperti menjadi penulis lepas atau asisten virtual. Anda juga bisa belajar online untuk mendapatkan sertifikasi. Dengan membangun fondasi untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, sekecil apapun itu, hati Anda akan lebih tenang dan mental Anda akan menjadi lebih kuat. 2. Tunjukkan sikap tenang. Bereaksi emosional terhadap kata-kata kasarnya hanya akan membuatnya senang. Pelaku menikmati saat melihat istrinya bingung, menangis, atau marah,
cobalah untuk tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tidak membantah. Atau, dengan tenang dan tanpa mengubah raut wajah, katakan, "Tolong hentikan." Itu saja sudah sangat efektif. Setelah ia melontarkan kata-kata kasar, coba tanyakan dengan tenang, apa pendapatmu sendiri tentang kata-kata yang baru saja kamu ucapkan? Ia tidak akan menyangka ucapan rendahannya akan dikembalikan kepadanya, dan ia pasti akan gelagapan. Dengan interaksi yang tenang seperti ini, Anda bisa membuatnya merefleksikan perilakunya. Ketika istri tidak lagi bereaksi emosional, pelaku mungkin akan menjadi lebih tenang karena tidak mendapat respons yang diinginkan. Yang terpenting, dengan berhasil menghadapi kata-kata kasarnya dengan tenang, Anda akan bisa memulihkan kepercayaan diri Anda. 3. Perkaya kehidupan pribadi dan siapkan tempat berlindung. Saya ingin para istri memperkaya hobi mereka. Mungkin sulit jika Anda mengalami KDRT ekonomi, tetapi cobalah menambah sedikit demi sedikit waktu untuk diri sendiri, seperti mendengarkan musik favorit di internet, bernyanyi, atau mengobrol dengan teman. Perlahan tapi pasti, Anda akan menemukan kembali diri Anda yang sesungguhnya. Selain itu, siapkan tempat yang bisa Anda tuju jika terjadi keadaan darurat, seperti rumah orang tua atau teman. Memanfaatkan lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A juga merupakan pilihan yang baik. Prioritaskan pemulihan fisik dan mental Anda, misalnya dengan mengikuti konseling. 4. Catat bukti-bukti kekerasan. Dalam proses mediasi atau persidangan perceraian, kekerasan psikis sulit dibuktikan tanpa bukti. Oleh karena itu, saya sarankan untuk mencatat setiap perilaku suami Anda. Tulis di buku harian, rekam kata-kata kasarnya, atau rekam perilakunya dalam video. Semua ini akan menjadi bukti kuat yang sangat berguna saat proses perceraian. Selain itu, dengan mencatat setiap ucapannya, Anda dapat memvisualisasikan kekerasan yang Anda alami. Dengan begitu, kebingungan yang selama ini Anda rasakan akibat ulahnya akan terurai, dan dari sana Anda bisa memulihkan kepercayaan diri. Ada banyak laporan dari para penyintas yang mengatakan bahwa setelah mereka memberitahu suaminya bahwa mereka memiliki catatan bukti, raut wajah suami langsung berubah dan mereka berhasil mengambil alih kendali. Jika Anda memutuskan untuk memberitahunya, untuk keamanan, jangan hanya simpan bukti itu sendiri. Bagikan juga dengan teman atau saudara terpercaya. Ini akan membantu melindungi diri Anda. Kali ini, kita telah membahas tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga. Saya yakin Anda semua yang berhati lembut pasti terkejut, tetapi kenyataannya, orang seperti ini memang ada. Sayangnya, kekerasan psikis sering dianggap sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan satu-satunya jalan keluar adalah berpisah atau bercerai. Namun, sebelum itu, para korban sebaiknya mengambil jarak sejenak dari situasi saat ini untuk memulihkan martabat mereka. Tidak ada kata terlambat untuk memikirkan masa depan setelah Anda bisa kembali berpikir dengan menjadikan diri sendiri sebagai prioritas. Kemudian, berkonsultasilah dengan pengacara profesional. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU PKDRT, korban kekerasan psikis dari pasangan dapat menuntut perceraian, ganti rugi, atau keduanya. Untuk itu, sangat penting untuk mengumpulkan bukti yang jelas bagi pihak ketiga, seperti catatan harian, rekaman suara, atau video. Saya harap Anda segera mengambil tindakan untuk bebas dari cengkraman pelaku dan merebut kembali kebebasan Anda. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya selain bisa membantu Anda semua mencapai kebahagiaan. Sepertinya waktu kita sudah habis. Bagi Anda yang telah menonton sampai akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih. Bukan untuk saya, tetapi untuk semua orang di sekitar Anda, dan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan subscribe dan berikan suka, like, sebagai tanda Anda siap untuk menerima pembahasan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.